Sebelum kita ngobrol sama Pak Tom, kita mau putar dulu pemirsa cuplikan video berikut ini. Kita simak bersama-sama ya Pak Tom ya. Kalau ngelihat VT-nya, live bareng-bareng, kelihatannya juga akrab banget. Sejak kapan sih akrab sama Pak Anies, Pak Tom? Jadi saya sudah sahabat dekat dengan beliau itu lebih dari 18 tahun. Ya, jadi waktu beliau pas kembali dari Amerika, dari kuliah di Amerika, saya sudah di Jakarta kira-kira 8 tahun, ya kan, 9 tahun. Ya, langsung asik ngobrol, langsung klop, langsung satu frekuensi, dan ya reguler berdiskusi secara intensif, berbagai gagasan ya. Beliau kan memang dari keluarga yang punya tradisi ya. Kita tahu bahwa kakek beliau dinobatkan pahlawan nasional. Ya, kakek beliau Abdurrahman Baswedan, diplomat di kabinet Presiden Soekarno yang pertama kali meraih pengakuan diplomatis atas Republik kita yang baru merdeka ya, dari pemerintah Mesir ya. Jadi kelihatan banget bahwa beliau punya latar belakang keluarga yang begitu patriotis dan idealis. Sementara saya dari latar belakang keuangan, teknis, bankir, jadi benar-benar saling melengkapi. Beliau punya visi, beliau punya pengetahuan mengenai sosial, politik, meskipun salah satu ijazah beliau S2 di bidang ekonomi, beliau semakin mendalami aspek sosial politiknya kan. Sementara saya semakin mendalami aspek keuangan dan ekonominya, jadi sangat-sangat komplementer ya, sangat saling melengkapi. Jadi di samping frekuensi diskusi kepribadian ya, maksudnya chemistry, juga secara substansi kayaknya sangat saling melengkapi ya. Tapi intens selama 18 tahun bersahabat, rajin bertukar pikiran, atau mungkin on off Pak? Sangat reguler ya, sangat reguler. Jadi memang ya tentunya Pak Anies punya pergaulannya sangat luas. Ya. Tapi Mbak Tisa harus membayangkan sekelasnya Pak Anies ya dengan tipe saya, itu pasti diskusi sejam itu mungkin padatnya ekuivalen dengan orang lain diskusi sehari gitu ya. Jadi pokoknya sangat intens ya. Nah, tapi kalau kita ingat ya, oke, Bapak dekat dan juga punya satu pemikiran yang sejalan begitu, frekuensinya cocok, tadi bahasanya demikian. Tapi kan kita tahu, dulu Pak Tom ini adalah Menteri Perdagangan di Kabinet Pak Jokowi. Kemudian menjadi Kepala BKPM. Kenapa akhirnya memilih Pak Anies Baswedan untuk didukung dan sekarang menjadi co-kaptennya? Padahal kita tahu bahwa elektabilitasnya pada saat itu tidak begitu tinggi, dan sekarang pun juga elektabilitasnya berada di saling kejar-kejaran dengan paslon nomor urut 3. Dengan penuh menyadari ya risiko bahwa ini mungkin akan berpenampilan kayak sok suci gitu ya. Tapi dengan sungguh-sungguh, dengan serius saya bisa mengatakan ini kayak panggilan nurani, panggilan bagi saya ya sebagai orang yang beriman, ini panggilan Tuhan. Ya. Sebagai contoh ya Mbak Tisa, kita semua tahu bahwa banyak pihak yang berupaya keras untuk menjegal Pak Anies selama bertahun-tahun. Ya, dari zaman beliau gubernur, ya kan, selalu diupayakan untuk dijegal. Ya, bahkan banyak orang pesimis bahwa parpol-parpol akan berani untuk mengusung beliau. Ya kan, banyak orang meragukan bahwa beliau akan bisa sampai pendaftaran capres-cawapres di KPU. Ya. Banyak orang meragukan bahwa kita bisa naik dari peringkat ketiga. Ya, sementara kami percaya bahwa kami sudah naik jauh di atas itu ya. Nah, semua itu ya bagi saya tanda-tanda jelas bahwa itu hanya
dimungkinkan akibat tangan Tuhan. Nggak ada alasan lain, mungkin selain kesamaan tadi, mungkin ada alasan-alasan lain yang bersifat politis. Tentu. Atau mungkin ada story tertentu sebelumnya, Pak Tom? Kalau politis, lucunya malah enggak. Saya sebenarnya orang yang tidak politis. Ya, saya benar-benar teknokrat gitu ya. Jadi saya tidak dekat atau bermusuhan dengan parpol manapun. Ya, saya terbuka kepada semua parpol dan saya hanya tertarik membicarakan kebijakan gitu ya. Jadi yang udah pasti saya bergabung dengan Pak Anies bukan karena loyalitas politik atau kecenderungan politis ya. Jadi yang pertama tentunya teknokratis. Ya, saya percaya bahwa karena Pak Anies sesama teknokrat, saya percaya bahwa beliau punya kapasitas sebagai yang terbaik di antara 3 calon untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang teknokratis. Ya, beliau punya keterampilan politik untuk bisa mengkomunikasikan ya kebijakan-kebijakan kita kepada publik, kepada pemangku kepentingan, terutama partai-partai politik yang tentunya akan menguasai legislatif. Ya, itu semua hal-hal yang teknokratis atau alasan-alasan teknokratis ya. Tapi saya ini sudah mencapai suatu tahapan dalam hidup ya, Mbak Tisa, di mana kita udah mesti mulai memikirkan, ya mohon maaf, ini ya akhirat, pertanggungjawaban, seperti yang tadi ditayang di video, ya saya sudah mengatakan life is short, ya hidup itu sebenarnya pendek loh. Ya saya sekarang usia 52, ya kita nggak tahu kapan hidup kita berakhir. Ya jadi kalau udah memasuki usia-usia kayak gini, ya kita udah mulai berpikir loh Mbak Tisa, apa yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Yang Maha Kuasa, ya. Kalau andai kata takdir kita adalah hidup kita berakhir, ya kan, berhadapan dengan Yang Maha Kuasa, lalu apa yang kita pertanggungjawabkan? Ya, jadi ini jauh lebih besar daripada hanya sekedar hal teknokratis, ya. Dan karena latar belakang saya sudah pasti bukan karena pertimbangan politis, ya, tapi ini benar-benar panggilan. Pak, kalau kita ingat bahwa Bapak itu juga dulu sebelum bergabung menjadi bagian dari Timnas Amin, beberapa tahun sebelumnya Bapak ini juga mensupport Presiden Republik Indonesia untuk memberikan masukan-masukan, saran-saran, termasuk juga dalam pidato. Yeah. Terkenal dengan istilah Thanos itu juga pidato yang cukup viral pada saat itu kan dengan istilah-istilah itu. Nah, kalau dengan Pak Anies, apakah juga sama memberikan treatment? Apa sih saran-saran yang kemudian diberikan kepada Pak Anies sesama seseorang teknokrat? Tapi nanti ya Pak ya, kita jawab usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi.